kita bicara mengenai sebuah dari awal tadi. Yang manajemen terapi asma dan PPOK. Terapinya hampir sama, gejalanya juga hampir sama, tapi patofisiologinya lain. Ini kita harus tahu ini asma atau PPOK. Kadang nanti ada satu lagi sindrom ACOS. ACOS itu asma, COPD, overlap syndrome. Jadi kita harus lihat nanti kapan asma, kapan COPD. Dan ini adalah memang materi, ini adalah apa yang kita harus tahu. Ya. Harus tahu itu penyakit dalam kompetensi kita. Ya. Sesuai dengan kompetensi kita. Jadi masalah seperti ini. Ya, slide. Jadi ada contoh kasus ya asma stabil ya. Jadi lo ada seorang laki-laki 27 tahun, dia dari riwayat asmatis. Ini kan dari riwayat asma, berarti dia memang asma. Batu hampir setiap hari sejak 8 minggu terakhir, sesak di sepanjang waktu dan hampir setiap hari, dan 1 bulan terakhir hampir setiap minggu terbangun di malam hari karena sesak. Ada nggak clue-nya kalau ini tidak ada misalnya riwayat asma? Ada nggak clue-nya? Kalau ini kita hilangkan, laki-laki 20 tahun, hampir setiap hari sesak nafas. Sesak nafas pada waktu, setiap hari kan dia sering terbangun malam hari. Ini DD-nya apa kalau seperti ini? Diferensial diagnosisnya apa? Bisa asma, kelainannya dua aja, dari organ mana? Jantung bisa, paru-paru bisa. Nah kita harus lihat. Ini sebenarnya ini sudah mengarah ke asma, tapi kalau kita lihat asma sama jantung jelas lain. Dulu ada istilahnya antara asma kardiala ada, kemudian asma bronkial juga ada, ya kan? Nah, kalau kita asma, ini yang mau ujian juga. Kalau pas OC, kita perlu tambahan apa? Anamnesis apa? Ini asma, ini PPOK, ini jantung. Satu perokok. Kalau perokok kita mengarahnya ke arah oke, terus yang lainnya selain merokok PPOK apa? Oh, memasak dengan kayu. Nah, ada penyebabnya, ada faktor risikonya. PPOK faktornya merokok, kayu bakar, kemudian apa mana? Yang sudah eksparu, polusi kerja di tempat mana? Nah, itu yang penting. Jadi besok kalau ujian, misalnya dia sesak nafas, batuk, dia merokok, dan satu pekerja dia di pabrik apa, itu sudah suatu faktor risiko. Terus apa lagi? Itu asma atau PPOK. Kalau asma, ada nggak lagi? Terus kejadian sesak nafasnya kalau asma kapan? Salah menjelang pagi hari. Ada faktor pencetusnya alergi. Ada faktor pencetusnya udara dingin. Nah itu yang kita tahu. Besok kalau diagnosis seperti itu kita harus lihat faktor risikonya ada nggak? Alhamdulillah kan bilang enggak. Tenang ya. Nah, jadi itu yang penting. Bedakan kalau sesak nafas kita harus lihat dari jantung atau dari paru-paru atau dari gangguan metabolik yang lain. Orang dengan gagal ginjal kan juga bisa nafas. Tapi orang dengan gagal ginjal bisa nafasnya karena satu kasih dosis metabolik, yang kedua protein pulmo, yang ketiga infeksi, yang keempat mungkin kondisi pleural kan itu. Tapi basicnya adalah ginjal. Nah ini dalam 5 bulan terakhir pernah mengalami 1 kali masturbasi, sudah diperhatikan kombinasi ISTS ke laba. Namun selama 3 bulan ini hanya menggunakan sahabat saja yang digunakan setiap hari. Ini benar nggak pada pasien ini?
Benar nggak? Benar. Kenapa nggak benar? Karena hanya pakai sabar saja. Sabar, harusnya pakai. Untuk controller juga. Oke, harusnya pakainya apa? Kalau pakai engine, kalau pakai yang track 2 ini relievernya bisa pakai sabar, tapi kontrolnya harus punya ICS lah. Yang ada juga ya, yang tidak di gerbang-gerbang apa tadi? Di sini tetap Di situ kalau misalnya ini pasien dengan menggunakan step bina yang track 2 itu kan relievernya dengan sabar, tapi tetap membutuhkan controller dengan ICS dan labor. Apalagi ini dilihat dari keluhannya sudah batuk hampir setiap hari dan dia sudah sesaknya hampir setiap hari juga. Jadi mungkin sudah masuk yang persisten, sedang Oke, seperti seperti itu dan nggak ada masalah. Kita memang harus pakai terapi. Kita bedakan asma sama PPOK. Mediator inflamasinya lain, atau fisiologinya juga lain. Jadi kalau kita berbicara dengan asma, itu adalah kita bicara karena inflamasi. Jadi kalau inflamasi yang pertama adalah ICS. Tapi kalau PPOK itu adalah bronchodilator. Jadi meskipun asma seperti apa ICS jangan pernah ditinggalkan karena itu memang benar-benar asma. Ya. Jadi kan nanti faktor risikonya ada alergi, ada udara dingin, ada misalnya karena exercise. Tapi patologis yang lain dengan PPOK. Itu namanya di situ. Kemudian nilai AB-nya ya oke lah, nilai harus punya SPF cuma 7%. Tapi jelas kalau di sini dia hanya menggunakan salva itu keliru. Asma itu pengobatan dari dua, kontrol dan reliever. Kontrol itu yang mengontrol itu kita dengan steroid karena ada inflamasinya, atau dia dengan apa bronchodilator. Nah, jadi tapi kalau kita reliever itu cuma bronchodilator. Soalnya kalau kita asma pas serangan kita berikan suatu bronchodilator, oke membaik reliever dia baik. Tapi ingat steroid inflamasinya belum tertangani. Lain sama PPOK. Di PPOK juga ada inflamasi, tapi mediator inflamasinya lain. Kalau asma, mediator inflamasinya apa? Eosinofil, terus ICA. Tapi kalau PPOK kan bukan eosinofil, apa? Neutrofil. Terus apa apalagi makrofag. Ada CD4, CD8 itu punya asma, CD8 punya PPOK. Jadi seperti itu, kita harus bedakan antara asma sama PPOK. Jadi kalau ada pertanyaan di UGD, kasih datang asma atau PPOK atau layanan yang lain, kita harus bisa mendiferensiasikan di atas seperti itu. Kalau ini kan sudah ada tulisannya dengan asma, jadi tahu. Tapi kalau tanpa ada riwayat, nah kita harus mengalokasikannya. Nah, ternyata di real berstruktur tadi ternyata kita pasti akan terjadi rasa pasti karena apa? Karena inflamasinya belum tertangani. Jadi kalau selama ini jadi kalau penderita misalnya sudah exacerbasi UGD, pulangnya kita kasih apa? Ya, kita tetap kasih steroid. Jangan kita pulang pakai aminophilin, diofilin, enggak, pakai bronchodilator. Steroid tetap kita berikan. Nah, jadi asma itu adalah penyakit heterogen, biasanya dibanding dengan inflamasi kronis pada saluran nafas. Kenapa disebut heterogen? Karena kejadiannya bisa usia muda, usia pertengahan, atau usia tua. Jadi kalau orang usia tua dia ada sesak napas dan batuk, belum tentu dia PPOK.
Kan gejalanya asma itu bisa ringan sampai sedang bisa berat. Belum tentu orang asma itu pasti ada mengi, ada misi pagi hari. Ada namanya kaf varian asma. Dia batuk kalau dia malam hari atau udara dingin atau pagi menjelang atau malam menjelang pagi. Itu kaf varian asma. Jadi kan kalau di dalam kaf itu batuk ya. Batuk itu ada batuk akut, batuk kronis, atau batuk yang apa yang antara kronis sama akut itu kan subkronis juga ada, tergantung perlangsungannya. Kalau batuk akut kurang dari 4 minggu, 4 sampai 8 minggu batuk subkronis, kalau lebih dari 8 minggu batuk kronis. Batuk kronis itu bukan tentu, bukan bisa infeksi, bisa non infeksi, bisa malignasi atau karena alergi. Coba misalnya itu batuk, ada yang batuk, tapi kan pagi malam menjelang pagi, khas batuknya, atau enggak dia habis minum es, atau udara dinginnya batuk. Kita fototorak, kita spirometri normal semuanya, sudah normal. Nah itu kemudian kalau bisa karena tapi varian asma. Terapinya apa? Ya seperti penderita asma. Jadi asma itu karena adanya inflamasi sehingga perlu obat-obat inflamasi. Kalau obat-obat pelega cuma pelega aja, ya tidak ada anti-inflamasinya. Nah kalau obat anti-inflamasinya diberikan kalau dia eksaserbasi dan PPOK G. PPOK G itu apa? PPOK yang eosinophilnya lebih dari 300 atau eosinophilnya antara 200-300, tapi dia ada riwayat asma. Jadi kenapa kalau sekarang kita pakai sabar itu short acting beta 2 agonis? Ya kan? Kalau sama apa? Short acting muscarinin. Kalau laba long acting beta 2 agonis atau lama long acting seperti muscarinin. Di kodulator ada berapa jenis nih? Satu golongan samping. Contohnya aminofilin, teofilin. Kemudian golongan beta 2 adenovirus. Contohnya apa? Salbutamol. Dan yang ketiga adalah golongan antimuscarinik atau antipoliden. Contohnya apa? Antibiotik itu yang short acting. Yang long acting, Kalau apa yang tadi yang short acting itu ada agonis, contohnya salbutamol. Ada satu lagi apa? Itu apa? Albuterol atau albuterol. Tapi yang long acting ada sumbernya lagi adalah albuterol sama albuterol. Cara penggunaannya harus tahu ada yang MPI, ada yang kanister, ada yang dia dengan harus tahu. Jadi kenapa selama ini kalau asma belum terkontrol? Karena ini penyakit inflamasi kronis. Kalau kita menggunakan sabar, inflamasinya belum terangani. Kemudian sabar tidak mengatasi suatu inflamasi itu yang. Tapi kalau PPOK ya memang sabar atau sama atau laba atau lama. Kalau PPOK. Nah ini Cina ya. Sampai 2025 sudah ada, 2024, 2025 sudah ada. Ini ada track 1, ada track 2. Jadi terapi terserah mau track 1 atau track 2. Jadi kalau misalnya track 1 itu pengontrol dan pelega pilihan. Jadi dalam satu obat ada pelega dan pengontrol. Kalau serangannya membunuh kita naikkan dosisnya. Tapi kalau kita dengan track 2 kita pakai pengontrol, tapi oleh livernya alternatif ada
kita bisa misalnya pakai Varmoterol plus budesonide atau kita dengan Salmeterol plus butikasone, dosisnya biasa asetot. Tapi kalau sudah ada perberatan, kita tambah dengan salbutamol atau alternatif yang lain. Nah, untuk asma kita harus step 1, step 2, step 3. Ini ada asma yang persisten ringan, persisten sedang, atau persisten berat. Kalau sudah persisten berat, kita harus pakai step 3 atau step 4 di sini. Kita tambah obat-obatan yang lain. Jadi kalau ini adalah kita lihat, ini adalah persisten ringan. Ini persisten berat. Kalau ini adalah persisten sedang. Ini adalah persisten berat. Kalau sudah sampai persisten berat atau asma yang sudah dikontrol, kita perlu obat-obat tambahan seperti ini. Bisa kita tambah antiinflamasi yang lain, misalnya PDE5 inhibitor, PDE5 atau PDE4. Sildenafil itu PDE5. Jadi kita pakai bukan sildenafil, tapi kita pakai PDE4 atau obat-obatnya roflumilas. Bisa juga kita tambahin, mungkin di sini nanti adalah obat-obat yang lain, misalnya asma dengan anti alergi yang menonjol, kita beri tambah anti imunitas. Kayak contohnya apa? Mati lukas atau sampai lukas? Apa contohnya? Simulai gitu ya, Nah, isinya apa? Montelupa, Yang lain apa? Monkasta, antigen monsoon, Nanti leukotriene. Ya itu bisa kita mulai. Jadi tujuan kita terapi asma itu ada 3. Dia terkontrol baik, simulai gitu ya, sebentar. Isinya apa? Montelupa, Yang lain apa? Monkasta, antigen monsoon, Nanti leukotriene. Ya itu bisa kita mulai. Jadi tujuan kita terapi asma itu ada 3. Dia terkontrol baik, terkontrol sebagian, atau tidak terkontrol. Cuma ada 4 itu penilaiannya dalam 4 minggu. Apakah sering terbangun pada malam hari? Apakah dalam 1 minggu ada gejala sesak nafas? Apakah masih memakai obat-obat reliever? Apakah masih ada kunjungan ke itu sampai gampang kalau masa masih sering sesak Pak dalam 1 bulan ini berapa kali? Sekali, 2 kali, itu dia terkontrol. Kalau terkontrol itu dia sudah pakai obat-obatan, tapi dia tidak ada serangan dalam waktu 1 bulan. Ya, semua persisten sedang. Apa? Ini loh, ini kan namanya di sini. Nah, ini ada namanya asma kontrol test. Dalam 4 minggu terakhir, pasien mengalami adakah gejala asma di siang hari? Tidak. Apakah pernah terbangun malam hari?
apakah masih pakai pelega lebih dari 2 kali seminggu? Apakah ada pembatasan aktivitas seperti itu? Kalau tidak semuanya berarti dia asma, semua kita asma terkontrol baik. Tapi kalau terkontrol sebagian, berarti ada 1 atau 2. Kalau lebih dari 2 berarti dia tidak terkontrol. Paham tak? Soalnya sekarang di BPJS ada seperti itu, kalau salah daerah tertentu diagnosa asma persisten dulu, ya kan? Harus lihat itu asma intermittent, persisten ringan, sedang atau berat. Diagnosa nanti kalau pas klik, kalau misalnya ada nanti dulu. Soalnya nanti dia klaim-klaimannya, soalnya kadang kita cuma bilang asma, tapi tidak ada riwayat asma persisten. Itu tidak diklaim. Oke. Nah, ini berarti dari sini. Apa? Siapa yang bisa jawab? Ya. Ayo. Yang jelas kan tidak mungkin ya. Gitu ya. Oke. Itu step-stepnya. Nah, tapi ini tergantung kita mau track 1 atau track 2. Kalau track 1 kita cuma perlu 1 device. Tapi kalau track 2 kita harus perlu 2 device. Kalau satunya lagi 1 device, karena apa? Itu udah kombinasi antara pelgas sama pengontrol, cuma kita menaikkan posisinya aja. Tapi kalau yang track 2 kita ada 1 pengontrol pelgas, tapi kita harus nambah short acting di 1 aksis, berarti kita nambah salah satunya kita mau pakai kuesioner atau ulang. Oke, pertanyaan sampai sini. Definisinya DUL 2025 itu adalah penyakit kronik yang dikait dengan DIPSNU, batuk, progres kutu. Dan satu lagi nanti ya, bahwa ada 2 tipe bronkitis kronis dan tipe emfisema. Jadi kalau bronkitis kronis biasanya adalah orang yang tapi kalau emfisematus itu adalah orang-orang yang dan satu lagi di sini. Ya. Nah, kalau kita menerapi orang dengan berjauh, apa yang diharapkan? Terbebas dari gejala, menghindari exacerbasi dan aktivitas aktif. Nah, kenapa exacerbasi pada PTLK itu penting sekali? Kalau asma itu masih reversible, kecuali asma yang persisten berat. Karena kalau dia sudah persisten berat, berarti dia ada imunnya. Tapi kalau PTLK itu adalah not fully reversible, jadi dia ada reversible.
Makanya di sini penting sekali. Kalau setiap kali dia eksaserbasi, dia akan cepat sekali menurunkan fungsi paru. Makanya cegah penderita PMOK jangan sering eksaserbasi. Jelas nanti ada itu kan seperti pasien dokter tadi di bangsa. Nah ini sekarang ini kalau PPOK, kalau dulu A, B, C, D, sekarang A, B, dan E. Nah, kita udah tahu ya. Jadi ini. E itu pasti ada laba bersama plus ICS. E tanpa ICS pun juga bisa. Kalau dia tidak ada eksaserbasi, eosinofilnya masih normal. Tapi dia masuk kelompok E. Ya kan? E-nya di sini kan berdasarkan ini toh, MRI, MRC, skor MRC-nya sama CAT. Ya toh? Kalau MRC-nya lebih 2, E-nya 10, nah mungkin dia akan masuk kelompok E. Tapi kalau kelompok E laba plus lama itu jelas. Plus ICS dipertimbangkan ICS kalau eosinofilnya sekian. Dan kalau setiap penderita eksaserbasi itu jelas harus memerlukan ICS. Nah, nanti selanjutnya apakah perlu ICS? Kita lihat apa eosinofilnya berapa. Kalau kita lihat ternyata eosinofilnya 7%, leukositnya 10.000, berapa persen itu? Eosinofilnya berapa? 700. Berarti kan ada indikasi pakai ICS. Kan kita lihat kalau kita di lab itu yang di stylenya kan ada eosinofil normal 1,4%. Kalau itu misalnya eosinofil nanti 10%, kalikan aja sama leukosit absolutnya, ketemunya berapa kan? Ya kan? Kalau eksaserbasi harus pakai ICS. Tapi kalau nanti pulang kulit nggak pakai eksaserbasi boleh, asal ini ya sebenarnya lebih dari 200 atau dulu pernah ada riwayat asma SOP. Nah ini bedanya. Nanti kita lihat lagi kalau mereka sering eksaserbasi, ya udah. Nah nanti lihat kalau ICS lama dan laba masih dia sesak nafas, kita perlu obat-obat tambahan dari luar, Roflumilas atau azitromisin. Roflumilas itu obat-obat untuk antiinflamasi. PD4 inhibitor, PD5 kan sedenafil, PD4 azitromisin ini bukan sebagai anti-infeksi, tapi sebagai anti neutrofil atau inflamasi karena sebut. Nah, kapan menggunakan ICS di sini? Sangat disarankan, dipertimbangkan atau tidak disarankan, ada semuanya di sini. Nah ini terapi. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita tekan dulu nanti kita tambah lagi dengan USG. Jadi terapinya ini ya. Oke, jadi SIS plus 8 tetap diberikan dengan
syarat-syarat seperti tadi. Ya. Oke, ya. Saya mau tanya dok, Apa? kalau seandainya pasien itu awal masuknya dengan PPOK atau terbesar dok bronke dok. Terus kita kan kasihnya AGS dengan Symbicort yang dengan AGS ada AGS, terus lama-lama kan dok. Ya. Ulang masih menggunakan itu dok. Kapan kita men-tap down pasien itu menjadi cuma menggunakan bronchodilator saja dok? Ini kalau kita namanya exacerbasi pada PPOK pertama adalah tetap kita adalah short acting. Ingat ya, kalau namanya sudah exacerbasi, pertolongan pertama kan bisa jadi emergency. Kita jangan pakai yang long acting beta 2 agonis atau long acting antimuskarinik. Kita harus pakai yang short acting, reliever yang kerjanya cepat, bukan reliever yang kerjanya lambat. Meskipun ada beberapa terapi yang dia bawa dia memang long acting tapi bekerja sebagai enggak. Kita kalau tetap exacerbasi kita harus pakai obat-obatan yang short acting. Asma kalau exacerbasi juga harus pakai short acting, PPOK juga harus. Pertama kita pakai sabar, tidak membaik kita tambahkan dengan sama short acting antimuskarinik. Dan membaik juga kita tambahkan dengan ICS. Tapi kadang kalau exacerbasi itu kita langsung berikan langsung ICS. Kalau tidak baik baru kita berikan suatu antisistemik kortikosteroid. Nah, kalau sudah ada baik, ini kalau orang asma pas di emergency room sudah baik, sudah nggak ada sesak nafas, isi sudah gerak, ulang, tetap kita berikan pelega sama pengontrol. Ya kan, pelega sama pengontrol. Tapi orang dengan COPD kita lihat kalau dia memang tidak ada eosinophilnya tidak tinggi, ya jangan kita pakai ICS. Berarti kan selalu aja langsung ya dok. Kalau Pakai obat-obat reliever aja, obat-obat bronchodilator aja. Bronchodilatornya pakai apa? Kalau sudah stabil ya kita pakai yang long acting bronchodilator. Tapi kalau misalnya dia harus memakai steroid pada penderita COPD karena dia gold tadi dia sudah tinggi, ya kita harus pakai steroid. Tapi ingat, kalau dia dalam setahun ada 2-3 kali exacerbasi karena infeksi, dalam satu infeksi, nah kita harus hati-hati pemakaian steroid. Ada dari beberapa jurnal sebutkan kalau dia lebih dari 2 kali dalam 1 tahun dia kena pneumonia, padahal dia harus pakai ICS, ya kita jangan pakai ICS lagi. Kita mungkin harus nambahkan obat-obat lain. Contohnya ini. Nah, berarti AGS-nya di stop, tapi kita tambahkan antara rofuminus atau ya. Dengan syarat tadi ya, misalnya dia sering exacerbasi, kalau dia sering exacerbasi tanpa pneumonia, tidak apa-apa ICS tetap diberikan. Tapi kalau dia sering pneumonia karena infeksi, dari ICS akan diberikan. Oke? Izin dokter tadi bertanya tentang ICS tadi dok, tapi yang di asma dok. Kalau di asma itu kan ada tipe 2 dan yang non tipe 2 dok. Ya. Dimana yang tipe 2 itu lebih dominan eosinofilnya dan Ya. non tipe 2 yang neutrofil dok. Dan yang tipe 2 itu dia steroid refraktor dok. Ya. Nah dalam kondisi itu pilihannya juga nanti ada opsi lain ya dok. Ya. Kita tidak terkontrol dengan Oke. track 1 maupun track Ini asma yang asma yang pada umumnya. Ada asma dalam keadaan khusus. Ada namanya severe asma difficult to treat. Ya, kalau kita sudah bicara seperti itu, mungkin ada resistensi terhadap steroid. Makanya kalau pada asma itu ICS untuk mencegah terjadinya suatu resistensi, ICS plus bronchodilator itu harus diberikan yang sama. Karena reseptornya itu mereka saling bersinergi. Reseptor steroid dia menguatkan reseptor bronchodilator pun dia menguatkan reseptor untuk steroidnya. Nah, kan istilahnya satu lagi difficult to treat asma. Asma itu adalah heterogen. Dia ada tergantung pada phenotype. Ada phenotype 1,
eosinofil 2, tergantung TH2 mana. Kemudian kita bagikan lagi asma tipe asma. Ada yang asma tipe eosinofilik, gitu. Ada yang asma tipe apa? Non eosinofil. Jadi ada dua, bukan asma tipe IgA yang dominan IgA atau asma yang dominan eosinofil. Kalau yang dominan eosinofil kita kasih obat-obat anti eosinofil, anti-inflamasi macam-macam. Tapi kalau obat yang kalau asma yang dominannya adalah asma yang dominan IgA, ya kita kasih obat-obat anti IgA tambahan. Tapi basic untuk asma tetap ICS laba plus kita tambah obat-obat mediator inflamasi mana yang dia lebih dominan. Kita lihat ada asma, kita ada beberapa kasus sih Angger itu ternyata dia eosinofilnya rendah, tapi IgA-nya yang tinggi. Jadi ada dua memang. Itu apakah tipe yang hiper eosinofil atau hiper IgA? Kan di situ asma. Itu kalau untuk yang tipikal asma kritik atau asma yang suka dikendalikan, itu termasuk severe asma. Makanya kita lihat tadi kalau asma yang persisten berat, kita sudah lihat kenapa ini kok tidak bisa tertanggulangi. Kita harus cek IgA, eosinofil, kita cek mungkin mediator inflamasi yang lain. Ada nanti yang ada TH1, TH2 mana yang lebih dominan. Tipe asma itu benar. Nanti kalau sudah itu paling mudah kita cek eosinofilnya sampai IgA. Jadi belum tentu seorang yang eosinofilnya tinggi, IgA-nya juga tinggi. Oke, ya, makasih. Yang lain? Ya, boleh coba. Nah ini ternyata ya. Jadi dengan USP kita bisa melihat semuanya di dalam pemerasan. Syarat-syarat nanti USP paru itu apa sih? Kalau paru normal apa yang harus kita lihat? Ya kan? Lewatnya gimana kita? Ini paru normal. Normalnya kenapa? Ada apa yang tanda-tandanya? Ini ada garis, ada line A, line B, ya kan? Kemudian ini ada sister sign. Ini tidak ada apa-apanya. Ini apa? Fisiologi atau patologi? Kan kita sering USG, kita nggak perlu tahu aja kalau cuma lihat debusi dong. Kan gitu. Ya, kita tidak mau seperti itu. Ya, lanjut. Nah, seperti ini kan kita non invasif kalau untuk diagnosis kita diagnosis bisa secara cepat, non invasif, non radiation, transportable, dapat dilakukan bedside dan real time. Ya, lanjut. Nah, ini ternyata seperti ini, ono gunanya. Tentunya apa ini kalau ini ya, karena kita memakai pose yang penting kelihatan, bukan seperti itu. Ya, ada di kurvanya, ini ada kapan kalau Eko jelas akan bisa kita pakai yang ini probe namanya. Ya, nah ini kita lihat cara memegangnya ya, kelihatan kok kalau bukan stase itu megangnya apa itu masih merasakan ini ya lanjut. Nah ini posisi harus tegak ini ya. Kalau bisa tegak, kalau enggak kita bisa posisi dengan posisi tidur, kita bisa lihat gambar. Wah, bertanya ya, bisa bertanya. Terus tadi yang apa slide-slide yang lain? Ya slide yang lain.
slide tadi ya slide-nya. Itu udah tertampil. Di stop share dulu. Nah, coba tadi gambarnya kita lihat. Nah, ini. Nanti ada diterangkan mungkin apa dokter lebih ya nanti ya mengenai masalah posisinya seperti apa, sengablok gimana caranya, gimana caranya. Yang jelas lebih lanjut, jangan invasif sekali kalau. Oke, itu aja.